Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, baik lagi bersama gue Ilham Pradipta di program podcast pertama Sya. Dan kali ini seru banget karena gue ditemenin sama chef dari Master Chef Angkatan 10. Beliau ini juga aktif di dalam kegiatan filantropi. Dan ini orang yang udah di samping gue, tak lain dan tak bukan adalah Mbak Amanda Arumsari. Iya bener, makasih udah diundang ya Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Dan kita juga berterima kasih nih sama Mbak Amanda yang sudah berkenan buat hadir di podcast pertama Sya. Iya kaget sih, seru. Kaget, ya? Iya tadi pas baru masuk, oh ternyata kayak gini Kalau di mobil. Kita sampai Magelang katanya. Sampai mudik. Aduh, sampai lemes ya ngomongnya. Mbak Amanda gimana? Tadi terakhir masak buat anak keluarga apa nih bikin menunya nih? Kebetulan hari ini aku nggak masak. Kehidupan sebagai seorang, aku nyebutnya chef atau koki sih sebenarnya kalau bebas ya chef. Iya. Jadi kehidupan sebagai chef ini apalagi perempuan ya, ibu juga di keluarga itu memang jadi terus masak tiap hari atau ada asisten chef di rumah sebenarnya nih, Mbak? Sebenarnya ini rahasia ya. Tapi mau aku bongkar di sini. Cuma di podcast ini, iya. Ya, eksklusif. Dikira emang kalau koki atau chef itu masaknya tiap hari? Enggak lah. Aku kira tiap hari, bahkan ya, sehari tuh mungkin bisa 3 kali, pagi, siang, sore. Wah, gitu. enggak. Justru kita udah kehabisan energi buat masak kadang-kadang. Jadi biasanya kalau misalnya aku buat anak-anak, buat rumah itu aku prep dulu. Oke. Nah jadi seminggu untuk misalnya aku prep nih buat seminggu ke depan atau 10 hari ke depan. Nah nanti mbak-mbak aku yang tinggal goreng lah, air fryer lah, kukus lah gitu. Sorry sebentar, mbak aku itu jama loh. Berarti lu jadi satu ya? Iya, karena anaknya kan 2. Oke, jadi masing-masing. Terus ya sendiri-sendiri. Nah jadinya biasanya kalau buat anak, buat keluarga, buat rumah itu aku selalu prep dulu. Kalau misalnya aku lagi konten masak ya bisa langsung. Kayak aku sekalian nih bikinnya banyak, nanti aku simpan di freezer gitu. Jadi nggak tiap hari masak 3 kali, nggak gitu. Oh, I see. Baik. Karena energinya udah habis buat konten kadang-kadang. Iya. Aku mikirnya tuh kalau sebagai seorang chef tuh always cooking gitu di rumah. Sebenarnya itu salah ya. Jadi kita ubah mindsetnya berarti. Iya, karena teman-teman aku kebanyakan juga yang mereka couple, dua-duanya chef itu mereka malah go food. Jarang masak di rumah, justru kebalikannya. Karena udah kebanyakan masakin orang ya kan. Gitu. I see. Kirain tuh bisa lebih hemat. Iya benar, lebih hemat karena kan kita prep kan. Jadinya untuk seminggu ke depan, 10 hari ke depan mau makan apa aja nih hari ini, besok apa. Terus buat bekal, buat makan siang, buat makan malam udah siapin. Jadi mbak-mbaknya aku, bukan Mbak berarti ya. Bukan dong. Oke, nah Amanda nih gimana perasaannya sudah jalan bareng sama Dompet Duafa juga nih, masakin juga. Iya, aku udah. Ya, aku lihat beberapa konten masakin tuh, ada sate Marangi. Iya, kalau nggak salah aku udah sama Dompet Duafa tuh 2 tahunan ya. Semenjak aku selesai Master Chef sampai sekarang, kurang lebih 2 tahun. Boleh tahu nggak Mbak alasan dibalik ingin aktif di dalam kegiatan sosial tuh? Ya, aku sih lihat Dompet Duafa tuh benar-benar kayak terkenal ya. Dompet Duafa tuh kan banyak berbagi buat banyak orang. Donatur juga? Kebetulan enggak sih kalau jujur enggak. Cuma beberapa kali ya adalah beli kambing di Dompet Duafa. Itu pernah lah ya gitu. Cuma awalnya kan emang aku tuh sebenarnya nggak tahu ya kayak Dompet Duafa atau yang lain-lain tuh aku nggak tahu gitu. Jadi pertama kali bareng Dompet Duafa tuh benar-benar langsung kayak gue butuh nih yang kayak gini-gini gitu. Kayak aku seneng nih berbagi, kasih ke pelosok-pelosok, masak-masakin orang sama buat sosial-sosial. Ternyata tuh itu kesenangan tersendiri gitu loh. Iya benar, karena memang pada prinsipnya ya Mbak ya, yang sering aku dengar juga, kalau kita ingin menemukan kebahagiaan di diri kita kan kita membuat orang lain bahagia dulu. Iya benar banget sih. Apalagi Mbak Amanda nih bawanya makanan. Iya. Ke daerah-daerah. Selalu kalau sama Dompet Duafa dibawa-bawa kemana-mana suruh masak. Masak dong. Kita gue belum pernah nyobain. Iya. Nyobain loh. Yuk kapan yuk bareng, yuk bisa diatur. Kita bikin podcastnya sambil masak kali ya. Boleh. Masak besar ya. Iya, gimana cara masak buat di survival gitu buat anak-anak nih. Atau masak di dalam mobil aja. Kayaknya itu nanti kalau masak di dalam mobil yang dimasak nanti barang-barang tertentu gitu. Benar-benar. Nah, Mbak Amanda ini kan berarti jiwa sosial Mbak Amanda ini
udah terdidik dari lama mungkin? Orang tua yang mengajarkan berbagi? Sebenarnya kayak dari dulu tuh udah sering, mamaku tuh sering banget bantuin orang. Jadi aku udah terbiasa ngelihat orang tuaku bantuin orang gitu. Jadi aku secara otomatis ya nggak tanpa disadari, nggak ada niat apapun, ya udah bantu gitu. Nggak ada kayak awalnya kan misalnya ngebantu orang itu nggak pengen dikontenin gitu kan. Cuma kan emang sebenarnya banyak banget sekarang orang-orang yang berbagi itu dikontenin karena biar menginspirasi orang lain juga gitu. Nah makanya enggak sih, jujur enggak. Jadi kayak biar balance gitu loh. Ada konten berbaginya, ada masaknya, ada yang lain gitu. Jadi mamaku tuh udah sering berbagi, jadi aku kayak ya udah, menurut aku itu bukan sesuatu hal yang gimana gitu, kayak ya udah otomatis aja gitu. Ya karena ini pengalaman aku ya Mbak Amanda ya. Jadi sosial skill atau kegiatan-kegiatan aktiviti filantropi yang dilakukan menurut pendapat aku pribadi ya. Apaan tuh filantropi ya? Filantropi itu berbagi. Ya. Oke. Kayak Mbak Amanda gitu melakukan kegiatan sosial. Ini subjektif aku kalau ngeliat orang itu biasanya itu hal yang dididik dari kecil, Mbak. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada gitu. Benar. Dari jiwa orang itu. Makanya artinya ketika melihat seorang public figure gitu kayak Mbak Amanda yang sudah melakukan kegiatan filantropi, itu artinya ke atas aku ngelihat orang tuanya ngajarin seperti apa. Iya, benar. Gitu. Artinya kan tadi Mbak Amanda juga memvalidasi bahwa memang ibunya itu sudah mengajarkan dan memberi contoh ya, membagi kepada banyak orang. Lebih ke saudara-saudara. Jadi mamaku tuh sering banget berbagi ke saudara-saudaranya dulu, karena kan kita tuh ngelihat ya saudara kita masih ada yang susah nggak. Kalau misalnya ada ya udah kita bantu terus, kita bantu. Jadi pernah nguliahin ponakannya, iya, sekolahin, banyak banget. Makanya mungkin rezekinya nggak habis-habis kali dari situ ya. Mungkin pada saat itu aku sih belum nyadar ya, kok maksudnya bisa sebaik itu. Perasaan gue ini sekarang kalau misalnya disuruh bantu ya mikir dulu gitu. Kalau sampai kuliahin, sampai sekolahin itu kan nggak dikit kan. Betul. Gitu. Tapi saat ini Mbak Amanda sendiri ada yang disekolahin? Enggak sih, enggak. Jadi orang tua asuh belum ya? Enggak, belum. Jadi palingan kalau misalnya setiap Jumat sih ya ada aja lah. Tapi dulu waktu lagi di masa kecil Magelang berarti kan? Di Magelang, di Secang malah. Aku orang deso. Berarti kecil besar di Magelang. Di Secang. Di Secang ya maksudnya. Secang itu Kabupaten Magelang. Jadi lebih ke daerah mau ke Semarang gitu. 30 menit dari Magelang. 30 menit dari Magelang. Berarti kecil SD, SMP, SMA? Hidupnya di Secang. Di Secang ya. Iya, tapi sekolahnya di kota. Kota di Semarang. Magelang ya. Berarti jauh dong sama orang tua kalau kayak gitu? Enggak, jadi kita PP tiap hari. Serius? Bener, 30 menit tiap pagi. Itu aku selalu spare waktu. Jadi kayak misalnya masuk jam 7, aku harus nganterin adekku dulu. Adekku kan SD. Aku inget ya, aku sering nganterin adekku SD waktu aku SMA. Jadi saat itu aku udah naik mobil. Pernah? Pertanyaannya nggak salah. Naik motor pernah, karena kan teman-teman banyak yang naik motor. Cuma aku nggak kuat dan belang, jadi belang. Kalau soalnya beda ya, terik panasnya di sana kan, di sana kayak nggak ada polusi ya, jadi nggak ada yang membatasi gitu, kayak langsung kena. Atmosfer tuh langsung. Jadi sambil bawa berapa saudara sih Mbak? Aku berdua doang. Berdua. Adik perempuan? Adikku cewek. Oh, jadi memang nganter baru itu baju sekolah. Iya, benar. Setiap hari seperti itu. Setiap hari. Sampai 2 tahunan lah. 2 tahunan. Iya, karena baru dikasih mobil SMA kelas 2. Oke, jadi 2-3 itu nganter adik. Habis itu aku kuliah ke Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta. Jurusannya chef dong. Harusnya dong. Iya. Logikanya chef dong, maksa kan, ya kan. Tapi sebenarnya awal ke Jakarta itu aku nggak tahu mau ngapain gitu, mau jadi apa, ibaratnya nggak ngerti gitu kan. Jadi aku ngambil jurusan yang umum-umum aja kayak manajemen. Nah pas udah 1 tahun berjalan, ternyata aku nggak suka. Salah jurusan. Iya, salah jurusan. Karena lebih ke teori, kayak mungkin pada saat itu masih lebih ke teori gitu. Aku sukanya yang praktek gitu loh, kayak aku jadi cari jurusan yang lebih ke praktek. Nah, pada saat itu di kampus aku yang praktek itu cuma ada manajemen perhotelan. Jadi aku pindah jurusan, turun jurusan gitu, berarti turun tahun lah. Iya, jadi ngulang lah jatuh. Iya, ngulang. Sampai lulus tapi kan? Sampai lulus, alhamdulillah, walaupun lama.
Berapa semester, Mbak? Ya semesternya normal tapi ya tahunnya nggak usah. Tahunnya. Pokoknya senior lah di situ ya. Iya. Donatur tetap Iya. buat kampus. Nah, berarti dari situ baru ikut MasterChef. Sebenarnya pengen ikut MasterChef itu udah lama ya. Kayak dari pertama kali masuk perhotelan 2012 tuh baru-baru awal masuk ada MasterChef tuh. Nah itu tuh udah pengen kayak wah seru nih kayaknya gue ikut gitu kan. Tapi kalau misalnya ikut pada saat itu kayak aku belum jadi siapa-siapa nih gitu, belum konten juga, belum punya jati diri nih gitu kan. Jadi aku ya udahlah kuliah dulu sebagaimana mestinya. Ternyata setelah magang tuh aku dilamar terus nikah dulu kan. Nah abis itu nggak pengen langsung cepet-cepet punya anak sebenarnya, cuma aku tuh tiba-tiba ya qadar Allah ya emang rezeki langsung dapat anak. Nah makanya cutinya banyak, lulusnya lama. Nah dari situ sebentar, jadi lama. menikah pada saat kuliah. Iya 12. Entar dulu 2015. Oh 15. 2015. Aku Instagramnya Mbak Amanda tuh terakhir 2014 apa 2013. Serius? Iya, terakhir tuh Mbak aku lihat. Sampai di Venice. Oh Di iya. Itali kalau nggak salah. Itu dulu gratisan. Dari hotel. Enggak, ke Itali gratisan karena aku dulu menang Wajah Natasha 2013. Dapat duit 100 juta. Terus jalan-jalan ke Itali gratis. Iya. Aku lihat terakhir itu gitu. Iya, itu. Oke. Itu sih banyak yang udah di hide ya. Karena kan belum berhijab. Oh gitu? Iya. Berhijab tahun 2015 awal. Oh, pas lagi ikut MasterChef tapi udah berhijab. Udah. Iya. Nah, Mbak Amanda ini kan aku melihat bahwa proses Mbak Amanda ini menjadi salah satu inspirasi lah wanita sukses. Mungkin aku Insya Allah, public maksud sih? figure. Iya dong. Belum lah. Udah masuk TV kan sukses kan. Jadi biasanya kan ada istilah tuh kayak di balik laki-laki sukses itu ada wanita. Waduh. Ini kalau aku ngeliat, aku nggak tahu ya, mungkin Mbak Amanda di balik kesuksesan Mbak Amanda nggak cuma ada suami pasti ya, pasti ada ibu. Betul, ibu. Tua. Betul. Nah ini peran ibu dalam mendidik Mbak Amanda tuh boleh nggak diceritain seperti apa yang Mbak Amanda? Melo nih, aku udah setahun loh nggak ketemu mamaku. Serius? Iya. Baru mau balik besok 2 hari kemudian. 2 hari besok. Pas liburan lagi. Iya, jadi ini boleh tahu nggak? Maksudnya ini kan pasti kalau aku ngeliat orang, iya. Kok bisa sukses tuh ngeliatnya orang tuanya dulu. Iya. Ini apa yang orang tuanya lakukan? Benar. Amalan apa yang orang tuanya lakukan gitu. Ya mungkin tadi ya yang pertama sering bantu orang ya kan. Ya itu mungkin didoain. Dia nggak bisa lihat orang susah. Mamaku tuh nggak bisa lihat saudaraku susah. Jadi kayak misalnya apa tuh selalu kayak ya udah. Nih dikasih terus gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh suka nggak tahu diri. Ya nggak sih. Nah kalau lebih ke akunya itu didikannya lumayan agak keras sih ke aku. Definisi kerasnya? Jadi keras itu bukan yang dimarah-marahin, dipukul-pukulin bukan ya. Tapi lebih kayak mamaku tuh ngajarin kalau jadi wanita itu harus punya value, harus mandiri, nggak boleh jagain siapa-siapa. Itu selalu yang jadi aku terima omongan dari pas aku kecil. Jadi aku tuh sebenarnya Mas kalau aku bisa cerita, aku dari SD itu udah ikut modeling, udah ikut lomba, dapat hadiah. Iya. Jadi dapat hadiah itu dari SD itu udah dapat hadiah terus sampai aku kuliah lomba dapat hadiah. Nah, aku tuh selalu ajarin biar aku tuh punya value, punya bisa mandiri gitu. Kalaupun misalnya nanti ibaratnya aku bersuami pun aku tuh tetap harus mandiri karena nggak semuanya tuh bisa dijagain gitu loh. Ngerti nggak sih Mas? Iya. Jadi kayak kadang-kadang kan kita nggak tahu kehidupan ya, kadang di bawah, kadang di atas. Jadi wanita itu harus survive, harus mandiri gitu, harus bisa cari duit gitu. Nah terus mamaku tuh lumayan orang berada di Magelang, tapi nggak pernah manjain anaknya. Ya aku tuh suka iri sama orang-orang kayak orang tuanya tuh punya duit kok anaknya tuh happy terus gitu. Sedangkan gue tuh kayak kerja bener-bener cari link sendiri gitu di sini. Sebentar, aku coba validasi ya Mbak ya. Mudah-mudahan ya aku nggak salah. Berarti mobil yang saat SMA itu beli uang sendiri? Enggak juga. Enggak juga. Kalau fasilitas itunya enggak ya Mas. Memang dari orang tua. Benar. Buat menjaga lah sebenarnya proteksi gitu kan.
Terus kayak misalnya aku di Jakarta tinggal di apartemen ya mamaku yang sewain. Tapi per bulannya itu nggak banyak mas aku dikasih. Jadi kayak misalnya di Jakarta harus butuh segini-segini, tapi aku dikasihnya cuma segini ya. Memang semuanya aku harus bisa manage duit gitu dari awal itu. Aku harus bisa muterin duit. Karena aku pernah tuh suatu saat aku kayak duitnya kurang. Terus aku minta mama aku kurang, minta duit lagi. Ya udah kalau misalnya nggak cukup pulang aja. Nggak usah di Jakarta. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa menghadapi kehidupan di sini, nggak bisa kontrol, pulang aja. Padahal mamaku bisa aja nggak sih? Iya. Bener kayak ya udah nih. Jadi memang menanamkan survival. Bener. Gitu ya. Kayak aku misalnya, menurut aku duit segitu tuh nggak cukup untuk aku kehidupan di UPH ya pada saat itu kampusku ya, nggak cukup. Jadi aku benar-benar kayak harus syuting sebulan. Aku dulu sering syuting FTV. Iya, sebulan sekali memanfaatkan absen yang udah dikasih sama kampus. Aku aku ngambil itu buat syuting, buat stripping dong berarti kalau sehari. Enggak, FTV sih. Lebih ke FTV. Jadi seminggu, 1 bulan itu seminggu, 1 bulan seminggu gitu. Nah, terus ikut lomba A, B, C, D gitu. Terus photoshoot apa-apa kan dapat duit lumayan tuh, Mas. Nah, dari situ sih kayak enak ya punya duit sendiri gitu. Terus bener ya ternyata punya duit tuh bebas gitu. Artinya apa yang ibunya Mbak Amanda ajarkan, tanamkan tuh baru kerasa. Iya, baru kerasa. Harus mandiri sampai sekarang akhirnya. Bener, sekarang terbukti. Jadi udah cobaan dar-der-dor tetap aja. Insya Allah ya kuat gitu. Kuat ya. Nah, artinya didikan orang tua dari ibu ini cukup membekas. Dan akhirnya teruskan dong anak-anak sama Mbak Amanda yang saat ini sudah menjadi ibu dari 2 anak. 2 anak ya. Perempuan juga lagi. Iya. Dua-duanya kan. Berarti kan sama kan seperti ibunya. Bener. Ibu Amanda punya anak 2 perempuan. Iya. Sekarang Mbak Amanda punya anak 2 perempuan. Iya bener. Nilai-nilai apa yang diajarkan sama ibundanya Mbak Amanda nih yang Mbak Amanda lanjutkan, legasinya diteruskan ke Mbak Amanda? Sama satu lagi, pada saat aku masih muda gitu ya, SMP, SMA, mamaku tuh selalu bilang, sekolah itu nggak selalu jadi utama. Jadi kamu tuh harus punya skill. Skill apa yang kamu mau tunjukin nanti ini buat berguna buat hidup kamu gitu. Jadi kayak selalu bilang skill yang nggak apa-apa nggak pinter, yang penting skillnya bagus ya. Nggak apa yang penting pinter ngomong sama orang bla 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 kayak gitu. Mamaku tuh selalu ngomong kayak gitu karena emang aku sama mama nggak suka belajar. Sebentar. Karena yang nonton nih Insan Muda, ini harus kita definisikan nih Mbak. Nggak suka belajar tuh artinya gimana? Jadi benar-benar nggak suka belajar teori, sukanya praktek. Gitu. Ini yang paling penting berarti praktek ya. Benar. Jadi nah aku juga tadi. Ya, nah makanya ke anakku juga gitu. Kayak misalnya nih kan ade sama kakak tuh beda ya. Maksudnya aku 2 anak ya. Kakak sama ade tuh sifatnya beda banget. Jadi harus tahu banget gimana cara ngadepinnya gitu ya. Kalau misalnya kakak tuh emang senang belajar, aku nggak perlu gimana-gimana. Dia tuh yang kayak tinggal aku temenin aja, terus dia belajar sendiri, terus dia ngerti dia sukanya apa, dia udah tahu sukanya apa sekarang. Udah beberapa hobinya dia yang aku memang dukung banget, sampai lomba kemana-mana, itu dari sekarang aku bener-bener kayak mamaku dulu gitu, dukung. Jadi lomba ini aku dukung. Nah, terus kalau yang adenya ya masih belum kelihatan ya, jadi cuma lebih beda banget sifatnya karena adenya tuh lebih kayak aku, sukanya nggak seneng teori gitu kelihatannya, kayak nurun nih gitu. Iya. Nanti berarti anaknya juga ngikut dong. Apa? Lebih suka praktek berarti. Iya, yang adenya iya. Tadi kayaknya lebih ekspresif ya. Iya. Ya? Yang kecil lebih kayak aku. Pakai bandu kelinci tadi tuh. Lebih kayak aku gampang ketemu sama orang baru. Kalau kakaknya enggak, jadi lebih ke ya udah dia lihat dulu, dia suka, iya, dia baru ngomong gitu. Nah, ya mirip sih aku kayak gitu, adekku juga agak nggak terbuka gitu. Jadi mirip anakku dua-duanya ada yang sama gitu. Tapi kalau ajaran dari ibundanya yang Mbak Amanda terapkan juga, apakah tadi harus mandiri juga, survive juga, atau agak keras atau gimana? Karena aku melihat kan anak-anak sekarang kan didikannya beda ya. Iya. Kalau aku tuh lebih sekarang lebih mikirnya kayak udah deh kamu belajar agama gitu. Serius? Iya. Karena aku dulu dari kecil kan bukan sekolah di sekolah Islam kan. Berarti sekarang anaknya di sekolah Tafiz. Jadi aku nggak mau menyesal nanti pas udah gedenya. Ibaratnya nih mamaku nih kan udah punya anak nih, udah jadi aku sama adekku. Dia aja sampai bilang
nanti kalau misalnya nggak belajar agama dari kecil nanti nyesel loh kayak mama katanya. Karena apa sih akhirnya tuh apa sih gitu kan, akhirnya juga bakal sama-sama aja, orang juga kerja juga sekolah, terus kan apa yang mau apa ya itu tuh agamanya gitu loh, bener-bener agamanya tuh susah banget. Kalau aku kan dari kecil nggak belajar agama banget ya, jadi gedenya ya udah gitu. Ngerti sendiri lah ya bandel lah ya inilah ya itulah, sebelum berhijab tuh bandel gitu kan. Nah tapi yang anakku yang kecil ini benar-benar mau aku jaga banget gitu, jangan sampai tuh keulang gitu. Yang kecil tuh iya dua-duanya jangan sampai keulang yang kayak aku dulu gitu. Aku benar-benar harus benar-benar jadi temen dia, teman curhat dia, harus selalu ada buat dia, nggak mau terlalu sibuk kerja banget yang kalau misalnya mereka tuh takut kehilangan sosok ibu, terus takut curhat sama orang lain, nanti lebih nyaman ke orang lain, takutnya gitu ya kan. Betul. Nah sebenarnya aku tuh juga gitu, sama orang tua aku tuh nggak terlalu banyak komunikasi karena mamaku memang sibuk, semuanya sibuk, terus aku juga pada saat itu juga punya kegiatan banyak gitu. Nah aku nggak mau itu kejadian sama anakku gitu, jadi pengennya anakku tuh semua curhatnya sama aku. Tapi sebenarnya tanpa disuruh juga, aku kalau misalnya pulang aktivitas dia selalu cerita apapun dari awal sampai akhir, aku nggak minta, aku nggak nanya, dia selalu cerita gitu. Jadi memang komunikasi yang sudah dibangun sama Mbak Amanda ke anak ini sudah cukup baik lah ya, terus dijaga insya Allah sih, nggak tahu juga udah baik apa belum ya kan, kita sama-sama berusaha ya, betul, sebaik mungkin dari versi kita ya. Makanya Mbak Amanda sendiri tadi menanamkan nilai-nilai agama ke anak-anak. Mbak Amanda juga aktif di kegiatan sosial. Iya benar. Gitu kan, makanya kalau misalnya Jumat Berkah aku suka ajakin, terus dia selalu nanya kenapa sih kita harus bagi-bagi makanan sama orang. Gitu. Jadi penjelasan itu ya mungkin dulunya nanya. Mbak Amanda belum dapat. Iya benar. Diedukasikan kepada anaknya Mbak Amanda. Nah, kan maksudnya banyak orang tua yang sekarang tuh mikir kayak ya udah yang penting akademik anak gue bagus, anaknya sekolah di internasional lah, bla 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 lah, harus ini harus itu. Nah kalau aku tuh kebalikannya, justru aku maunya agamanya aja dulu, karena ibaratnya ini pelajaran ini tuh bisa ngikutin kok kalau agamanya bagus ya kan. Kalau adab akhlak anak bagus ke orang tua ya kan. Iya benar. Nah ini juga menarik nih karena di Dompet Duafa ini kan Mbak, ini kan kita memang mengamalkan apa yang diajarkan di dalam agama ya Mbak ya. Zakat, infak, sedekah. Masya Allah. Ini kan hal-hal yang menjadi fundamental seorang muslim, apalagi zakat itu bagian dari ibadah. Ini ada salah satu program juga di Dompet Duafa, itu namanya program wakaf nih Mbak. Iya. Ini ada wakaf untuk ibu. Wah, gimana tuh? Jadi sebenarnya sih wakaf untuk ibu ini adalah sebuah sedekah yang mengatasnamakan orang tua. Kita kan tahu ya bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus ya Mbak ya. Salah satunya kan amal jariah ya kan Mbak. Nah ini, Masya Allah. Ini adalah sebenarnya sih bisa juga untuk ya memberikan hadiah kepada ibu nih, ibu saya mewakafkan tanah atau mewakafkan. Kita tuh ada program rumah sakit gitu ya. Cita-cita nggak sih? Cita-cita semua anak gak sih? Iya dong. Iya kan? Harusnya gitu ya. Nah, Mbak Amanda sendiri sebagai anak dulu. Apa sih yang pengen yang sampai saat ini Mbak Amanda tuh belum pernah lakukan dan pengen Mbak lakukan kepada ibunda atau kepada ayahanda gitu? Iya banyak sih yang belum aku lakuin ya, mungkin apa ya, kayak orang kan mikirnya oh orang tua pasti bangga nih aku berprestasi di MasterChef apalah bla bla bla, tapi kan sebagai akunya tuh merasa aku tuh belum berguna apa-apa buat orang tua aku sih. Yang pengen Mbak Amanda lakukan apa? Pengen lakukan apa ya? Buat orang tua. Contohnya apa ya? Atau pernah umroh bareng mungkin? Dulu waktu abis menang wajah Natasha aku kan dapat uang. Nah itu aku ngumrohin mamaku. Iya. Jadi kayak ya apa ya, nggak semata-mata harus ada nggak yang harus uang ya? Atau iya betul, nggak semata-mata harus uang. Atau kayak aku tuh pengen sering-sering ketemu mamaku, tapi susah kan, mamaku di sana, aku di sini, itu sedih deh pokoknya kalau kayak gitu. Intinya kayak pengen sering-sering ketemu, jangan terlalu jauh gitu loh. Kayak aku di Jakarta, mamaku di sana. Jadi apa ya, sebisa mungkin tuh ketemu tuh sering gitu. Diusahakan gitu. Gimana ya? Kalau kan bentar lagi Mbak Amanda mudik. Iya, mudik. Magelang kan? Kalimat pertama apa yang akan Mbak Amanda katakan ke ibu? Ya mama, aku kangen. Kangen sih. Kangen banget, setahun gak ketemu. Iya, walaupun dengan huru-hara permasalahan apalah di kehidupan aku dan mamaku, tapi tetap aja mau gimana pun kan balik lagi ke orang tua gitu.
Oh ya, Mbak Amanda kan juga anak pertama ya. Hmm. Berarti kan ibu ketika curhat ada masalah pasti ke Mbak Amanda. Awalnya gitu, cuman setahun terakhir ini kurang banyak komunikasi sih. Awalnya sih deket banget, aku tuh kalau misalnya apa-apa selalu cerita sama mamaku, apapun sih yang mau aku lakuin. Terus. Tiba-tiba nangis nggak jelas banget. Aku taruh sini aja. Iya, jadi kayak misalnya dari aku mau bikin bisnis apa, aku mau ngelakuin apa, aku selalu cerita. Cuma setahun ini aku tuh kayak kurang gitu loh komunikasinya gitu sama mama. Ya adalah ribet, ada masalah lah, cuman nggak bisa dikasih tahu lah ya gitu. Iya. Artinya saat ini pun memang lagi ada permasalahan yang memang butuh diselesaikan dengan cara komunikasi. Emang sebelumnya Mbak, kalau boleh aku tahu ya, waktu lagi zaman sekolah, SD, SMP, bahkan kuliah, pernah nggak sih ada kejadian yang masalah sama ibu, sama mamanya Mbak Amanda, tapi waktu itu bisa jadi berat gitu, tapi bisa diselesaikan? Banyak sih. Cuma salah satunya kayak mamaku tuh sangat menerima aku banget gitu. Kayak dengan kebandelan aku gitu kan. Karena emang nggak bisa dipungkiri ya, aku tuh sama orang tua walaupun dekat tapi nggak sedekat itu sebenarnya. Jadi kayak jarang cerita gitu, kayak apa dipendem, mungkin karena efek anak pertama ya. Bener nggak sih? Banyak ekspektasi dari orang tua atau harapan? Enggak, bukan. Jadi aku banyak main gitu, banyak main, terus ya bandel lah di luar sana. Tapi mamaku tuh selalu nerima aku gitu. Ya. Dengan kebandelan itu. Padahal kan susah sebenarnya. Iya. Kalau aku ke anakku gitu kayak aku bakal susah nih. Cuman mamaku tuh bener-bener kayak ya udah kan mau gimana pun kan anak gitu. Jadi itu kan juga sekarang Mbak Amanda alami kan? Iya benar. Ke anak dua. Kayak ya banyak lah bandel-bandelnya gitu. Terus mama papaku tuh nerima aku lagi gitu. Tapi bandelnya bukan yang gimana ya, pasti bukan yang ke arah-arah narkoba, itu bukan ya. Bukan. Bully orang. Dan kebandelan aku tuh mama papaku tahu semua. Dan gak semua orang tuh bisa terima. Iya. Jadi berarti kan orang biasanya bohong nih, banyak bohong gitu. Orang tuanya nggak tahu, taunya anaknya baik-baik aja gitu. Cuma mama papaku nggak, karena mereka selalu kayak nggak tahu, tiba-tiba tahu sendiri atau tahu dari mana gitu. Tapi selalu bisa menerima lagi gitu. Paling kalau misalnya marahan tuh diem-dieman paling 3 hari, udah habis itu baikan lagi. Tapi sekarang udah sekarang bisa seperti itu karena jauh jaraknya kan. Iya, benar. Kan dulu ketemu tiap hari ya. Benar. Masalah seberat apapun ya ketemu satu atap. Sekarang kan kalau misalnya punya masalah sama ibu ya sama mama mungkin susah ya kan. Mau ngobrol juga. Benar. Ada kerjaan, terus juga jauh. Mungkin akan ntar kalau ketemu setahun. Iya, benar. Setahun. Makanya nih pulang, berarti kan Mbak Amanda akan ketemu sama ibu. Apalagi kan momennya juga pas ya. Setahun banget nggak pulang loh. Banget ya. Dan pas banget nih momen. Biasanya kan mamaku kesini pertengahan tahun, tapi ini enggak. Jadi karena ada masalah yang tadi. Adalah. Ada ya. Mudah-mudahan nih pas banget di momen hari ibu, Mbak Amanda juga bisa ketemu sama ibu, mamanya Mbak Amanda bisa bawa juga mungkin, mani aku beliin sedekah sama mama nih. Amin. Apa gitu ya. Wakaf, apalagi ibunya Mbak Amanda suka berbagi. Iya. Ini aku wujudkan juga nih, mama, semoga jadi amal jariah mama juga gitu ya. Ini ke orang-orang yang beneran literally nggak mampu. Iya. Karena kan program Dompet Duafa juga nggak hanya pendidikan ya, Mbak. Aku merasakan banget kok. Ya, bergunanya, manfaat dari bantuan Dompet Duafa di beberapa daerah ya. Yang Mbak Amanda lihat langsung. Iya, bener-bener kayak awalnya kan mikir kok ini kemana ya, nyumbang ini bener nggak ya, kan betul. Normal dong kalau yang nggak tahu. Betul, nah, betul. Aku tuh bener-bener orang awam pada saat itu tuh masih mikir gitu, tapi pas udah terjun langsung, oh kok bisa sih tahu di sini masih ada orang yang nggak pernah makan daging, kok bisa sih di sini orang begini nggak ada air bersih. Itu bener-bener mereka tuh semua rata gitu, kayak seluruh Indonesia tuh mereka cari gitu orang yang membutuhkan. Aku merasakan banget sih bantuan itu gitu. Mudah-mudahan yang mereka rasain. Nah, buat insan muda juga yang pengen
seperti yang Mbak Amanda udah buktikan ya, validasi, dan masih banyak orang-orang di 3T nih terluar, Iya. ya, di lingkungan-lingkungan Yang susah daerah dijangkau terluar ya. gitu kan. Nanti bisa dicari sisanya ya. Itu pokoknya daerah-daerah yang butuh dibantu. Nah, Insan Iya. Muda ini bisa juga bantu buat baik dan zakat, infak, sodako, wakaf Harus. juga. Itu linknya gue taruh di bawah, nanti bisa klik aja ya. Di wilayah-wilayah yang tadi terjauh itu gitu ya. Itu bisa dicek. Dompet Duafa juga banyak program, dan Mbak Amanda Banyak juga banget. Mbak Amanda juga udah terjun langsung ke lapangan, dan apalagi juga saat ini kita ada program wakaf untuk ibu. Mungkin bisa jadi ada Insan Muda yang ibunya udah tidak ada gitu ya. Nah, tapi kita pengen ngasih hadiah. Itu bisa dilakukan juga gitu. Nah, dengan melakukan wakaf atas nama ibu. Dan program-program ini juga banyak. Mbak Amanda mungkin baru ke daerah mananya, Mbak? Yang paling jauh cuma Situbondo. Situbondo. Banyuwangi. Itu masak ya di sana ya. Iya, benar-benar di pelosok, kita jalan 2 jam nggak ada jalan sinyal. Raya gini, nggak ada sinyal. Kayak jalannya tuh tanah gitu, benar-benar kanan kiri hutan. Nah, ketika Mbak Amanda nyampe ke sana, ngelihat ibu-ibu yang di sana tuh kayak gimana, Mbak? Nah, kok mereka bisa tinggal di sini gitu, aku kayak bingung gitu. Dan kok bisa ditemuin ada orang maksudnya di sini gitu. Iya, gitu. Kayak di pinggir laut tinggalnya. Itu nggak ada di peta ya mungkin. Apalagi ya teman-teman lain yang sampai naik kapal 8 jam, 6 jam itu aku nggak kebayang sih. Sepelosok apa itu. Ya, berarti kan artinya juga kita juga tetap harus bersyukur. Iya, gitu banget. Dengan hidup. Mungkin hidup yang teman-teman atau Insan Muda alami itu adalah hidup-hidup yang sebenarnya orang lain pengen. Bener. Gitu kan. Jadi ya kita harus banyak bersyukur. Kalau misalnya juga lagi ada musibah atau apa masalah, kita bersabar juga gitu ya. Mbak Amanda juga selaku ibu saat ini ya. Ini gimana sih Mbak Amanda memberikan apa ya? Apa sih sosok ibu apa yang Mbak Amanda pengen anak-anak Mbak Amanda nih ngelihat ke Mbak Amanda sebagai ibu gitu? Apakah ingin jadi seperti mamanya Mbak Amanda yang tegas gitu, atau pengen menjadi gue pengen jadi ibu yang friendly sama anak-anak gue, yang akrab, yang menjaga komunikasi gitu. Ya itu sih yang kedua, karena aku nggak dapetin itu banget sih, jadi aku harus kasih ke anakku gitu. Jadi harus jadi friendly, temen cerita, selalu ada buat anak, apapun event anak aku harus selalu datang, sebisa mungkin pasti harus datang gitu. Kayak event apapun kan banyak event ya anak-anaknya sekarang ya. Kadang-kadang orang kan suka nggak bisa diwakili neneknya. Nah itu tuh aku nggak mau. Aku pengennya kayak semua yang ibunya yang tapi gimana cara baginya Mbak? Waktu Mbak bingung Amanda juga kan kayaknya sibuk sekali. Syuting mungkin ya, masih ada jadwal syuting? Enggak sih, cuma maksudnya syuting lebih ke konten aja ya. Terus juga bisnis ada 3 kalau nggak salah aku lihat. Lebih kayaknya sekarang. Ya gitu deh. Apakah nanti anaknya nemenin ibunya atau ibunya nemenin anak jadinya? Ya kayak sekarang aja anakku ngikutin di belakang ya kan. Ngikutin di belakang pakai mobil. Jadi sebisa mungkin kalau aku bisa ajak anak ya aku ajak sih. Bisnis. Apapun di kerjaan apapun iya. Nah kan mereka juga libur. Jadi ya udah aku bisa ajak-ajak. Cuma kalau misalnya mereka lagi sekolah ya bagi-bagi waktunya benar-benar harus pintar gitu. Kalau misalnya anak pulang ya aku udah harus di rumah. Kadang kayak gitu. Jadi sama suami bagi tugas. Iya. Suami kerja bisnismen? Iya ada bisnis. Harus juga bisnis. Ya, berarti kan sama-sama sibuk lah. Iya juga sih. Cuma maksudnya kayak aku kayak kemarin sama Dompet Duafa aja aku pergi, aku ajak anakku. Oh gitu. Itu memang kayaknya memang perlu diajak. Iya benar. Kan juga biar ngerti. Iya. Berbagi. Apalagi tadi kan udah ada pertanyaan, kenapa sih kita harus tetap bagi makanan tiap hari? Iya benar. Gitu ya? Kayak dia liatin penyembelihan kambing yang banyak banget itu di Situbondo pada saat itu, terus kayak dia bilang ini kambingnya banyak banget katanya gitu. Terus saya ini dikasihin ke siapa ya, nanti dibagi sama orang yang kasihan yang berbutuh di daerah sini gitu. Jadi benar-benar aku aja nih pertama kali beli kambing di Dompet Duafa itu tuh kayak langsung dijelasin gitu di email. Jadi nanti bakal dibagi di sini. Iya, gitu ya. Terus fotonya ada juga kambingnya, terus sertifikatnya ada juga. Jadi benar-benar kayak amanah banget. Masya Allah itu kayak kaget sih. Baru mengalami experience seperti itu. Benar. Mbak ngasih uang kepada lembaga yang saat itu mungkin belum tahu seperti apa gitu ya. Akhirnya dapat pelayanan seperti itu. Bener. Lebih trust. Apalagi sekarang terjun langsung ke lapangan gitu ya.
Nah kayaknya nih abis ini aku mau lihat deh program-program Dompet Duafa nih, apa yang bisa aku ini ya kan. Wakaf banyak Mbak Iya, ya. Kita bener. ada kesehatan, pendidikan, Benar, apalagi Masya Allah. nanti bisa dicek ya. Terus juga Banyak ada banget. sedekah, Mm-mm. terus juga ada zakat gitu sih. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, Nggak usah ribet. tinggal pakai aplikasi, satu aplikasi Satu udah aplikasi. semuanya Bisa diinstal juga. terima beres. Aplikasi. Ditaruh Aku di ada bawah. dong. Aku jelas 2 ada. tahun bernama Dompet Duafa. Iya dong, Wah, berdua tahun itu. banget. Rencana nih Mbak Amanda sekarang selaku businessman, businesswoman gitu ya, terus juga banyak konten yang dilakukan. Apa sih harapan Mbak Amanda nih untuk mendidik anak saat ini nih Mbak sebagai seorang ibu ya? Saya pengen jadi ibu yang sebagai bestie-nya mereka. bestie. Oh. Bestie terbaik di dunia dan akhirat. Nah, banyak aku ada pertanyaan yang aku nggak tahu, yang mudah-mudahan aku nggak salah bertanya, cuman ini sebenarnya pertanyaan sama teman aku sih. Cuman aku pengen nanya, takut. Aku pengen nanya ke Mbak Amanda nih. Aku pengen tahu jawaban Mbak Amanda seperti apa. Iya, iya. Jika nih Mbak, Iya. ya, ini pertanyaan jika. Iya, iya. Sampai terjadi gitu. Pilihan ini sebenarnya Mbak ya. Anak yang kehilangan ibunya atau ibu yang kehilangan anaknya? Aduh. Gak tahu lagi. Kalau anak kehilangan ibunya tuh lebih kayak Ibunya meninggal, anaknya atau iya. Ibunya meninggal duluan atau anaknya kayak meninggal duluan? takut nanti anakku gimana, siapa yang jagain gitu nggak sih? Ibu tuh pikirannya kayak gitu nggak sih? Aku nggak tahu, nggak bisa pilih. Pilihannya susah ya. Iya, nggak bisa. Kalau misalnya Tapi kalau kehilangan ibu, ya kasihan gitu mikirin anaknya gitu, gimana anaknya bisa survive nggak ada ibunya. Nggak kebayang sih. Terus kalau misalnya aku kehilangan aku juga nggak kebayang, udah nggak tahu deh. Iya. Langsung konsultasi kesehatan mental mungkin ke Dompet Duafa, aku nggak ngerti. Ya udah nggak Sebenarnya itu kepikiran sih. pertanyaan yang dari temen aku, dia nanya ke aku juga nggak bisa jawab. Kecuali aku ngalamin. Iya. Gitu. Nggak Kalau tahu, aku ngalamin tuh artinya misalnya aku kehilangan anak aku misalnya, itu mungkin pilihan aku harus jalanin kan. Terus pertanyaannya, angkanya adalah apa yang harus aku lakukan berikutnya gitu kalau aku kehilangan anak kan. Cuma kalau anak aku yang kehilangan aku kan, ya udah kan aku udah nggak ada, jadi aku udah mikirin gitu. Cuman jadi kepikiran tuh gitu. Iya, kayak aku aja sekarang gimana caranya lifestyle-nya tuh diganti jadi sehat gitu ya. Makan makanan sehat, olahraga tiap hari, itu kan sehat demi apa? Demi anak. Bukan menjadi orang tua yang rela mati untuk anak, tapi rela hidup untuk anak ya. Bener-bener kayak sebisa mungkin nih dijaga kesehatannya buat anak gitu. Makanya Mbak Amanda juga aktif berolahraga. Iya benar. Workout ya. Iya. Kalau salah di bio-nya juga ditulis workout tuh. Iya, emang itu udah 32 kilo kan? Udah kemarin kayak berhasil. Udah kayak makanan sehari-hari sih. Olahraga itu, kalau nggak olahraga nanti tantrum. Kan ada suami. Nggak bisa ya, kayak olahraga tuh stress relief ya. Hormon endorfin didapatkan iya, dari bener, itu. Bener. Iya. Bener. Nah Mbak Amanda, terakhir sebelum closing. Kita habis ngomongin olahraga dan kita ngomongin di momen Hari Ibu nih Mbak. Boleh dong Mbak Amanda ada sebuah kalimat untuk menguatkan ibu-ibu yang ada di Indonesia ini sebagai seorang ibu biar nggak tantrum. Mungkin ada ibu-ibu lagi berjuang baby blues gitu ya. Aku pernah baby blues. Nah, mungkin Mbak Amanda bisa ngasih kalimat-kalimat seperti itu buat para ibu yang ada di Indonesia. Silakan Mbak, kameranya. Buat mama-mama di luar sana yang sedang mengalami masalah, kalian nggak sendiri, aku juga sama, aku juga banyak banget masalah, tapi kan hidup terus berjalan ya, jadi cari teman ngobrol, cari sahabat, atau kalau misalnya anak udah bisa diajak curhat, itu bisa juga curhat sama anak buat ngilangin bebannya dikit gitu kan. Jadi semoga masalahnya cepat selesai, terus jangan terlalu terlalu merenung di dalam rumah gitu. Kalau misalnya ada masalah ya udah hadapin dengan ikhlas gitu ya. Ya kayak aku juga sebenarnya masalah banyak, nggak cuma 1, 2 ya kan, banyak banget, tapi ya mau gimana, setelah masalah itu selesai ya udah nanti kita bisa bangkit lagi gitu. Tapi caranya itu kan buat menyelesaikan itu memang agak sulit ya, jadi ya tetap berusaha aja yang terbaik buat anak ya, yang penting ibu mah buat anak, jangan sampai depresi, jangan sampai stres gitu. Tapi kalau misalnya udah stres dikit boleh sih download aplikasi Dompet Duafa ya kan. Di situ ada
curhat apa ya namanya, aplikasi untuk mental health gitu. Jadi bisa dibantu sama psikolog juga di situ. Kalau misalnya kalian kurang mampu untuk bayar psikolog yang beneran ya, karena mahal ya. Sekali 1 jam aja udah jutaan ya. Jadi ya sebisa mungkin manfaatkan yang ada yang bisa untuk mengobati masalah atau dengerin cerita gitu. Siapa lagi ya Mas? Siapa lagi? Itu dulu ya. Oke, jadi semangat buat mama-mama di luar sana. Kalian nggak sendiri kok. Terima kasih Mbak Amanda, luar biasa. Dan ini buat pesan juga buat para ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia di momen spesial Hari Ibu juga ya. Sebenarnya setiap hari itu khusus buat ibu ya, apalagi dan juga buat para laki-laki nih. Itu harus bisa, bukan harus ya, perlu memuliakan istrinya, pasangannya. Ini buat saya juga ya, buat istri saya. Benar, karena gitu ya. Mental seorang istri itu, misalnya istri itu sering marah-marah sama anak, itu tuh tergantung istrinya tuh dapat kasih sayang nggak dari suaminya, benar nggak? Benar nggak? Nunjuknya ya, kan ini udah jadi suami ya gitu. Iya. Jadi mental seorang istri ya, istri banyak tantrumnya, banyak suami. tantrumnya, suaminya kemana gitu kan? Kadang-kadang kayak gitu. Itulah suami memang menjadi pemimpin. Benar, teman curhat, pemimpin dan harus bisa tahu perannya nggak sih? Iya. Karena berat kita berat. Berat. Jadi seorang suami itu berat. Karena yang ngurus anak itu kan nggak cuma istri dong, suami juga harus ngurus. Dan di Al-Quran itu banyak ayat yang memang bapak harus banyak komunikasi sama anak. Iya, benar. Tapi intinya adalah saya mengucapkan terima kasih buat para ibu yang ada di Indonesia yang tetap hidup, tetap berjuang untuk keluarganya dan juga tidak sungkan-sungkan untuk bantu suami banting tulang ya, bekerja mencari nafkah gitu ya. Dan banyak yang hal-hal baik yang dilakukan sama para istri dan para ibu yang ada di Indonesia. Ibu-ibu tuh hebat. Ya, hebat. Bisa kerja, bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah. Betul. Bisa ngurus suaminya juga. Jadi benar-benar kayak serba bisa. Serba bisa, betul. Dan saya juga terima kasih kepada Mbak Amanda yang udah hadir hari ini. Iya, makasih ya Mas. Maaf kalau ada kurang-kurang. Bisa sharing gitu ya. Yang kurang tuh kurang dimasakin, Mbak. Oh iya, boleh deh. Keru di sini. Butuh nyobain. Masakan dari Mbak Amanda. Boleh, Mas. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi buat ketemu sama Mbak Amanda di episode selanjutnya. Kita bisa ngomongin yang lebih semangat gitu ya. Ini kan kayak agak mellow dikit, tapi nggak apa-apa. Karena kita juga ada program wakaf untuk ibu. Dan buat para insan muda yang ingin berwakaf untuk ibu, bisa cek di bawah ya, di deskripsi yang ada di YouTube ini. Klik program apa aja yang ada di Dompet Duafa, bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan insan muda yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, klik like, dan juga share video ini karena gue yakin video ini bermanfaat buat di-share kepada insan muda yang lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya insan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.